Shalom, damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kita, saat ini kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga edisi Kamis 8 September 2022 bersama dengan saya, Pendeta Jendi Gumi Ponggomo. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus, buat kesempatan yang indah di saat ini kami boleh lagi diperjumpakan dalam satu program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Maranatha Paselatan. Dan di saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu yang adalah suluh langkah kami. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami telah siap sedia mendengarkannya melalui firman-Mu ini, dapat menerangi kami dalam kami menjalani seluruh aktivitas kami, hanya berpedoman kepada firman-Mu yang tercatat di dalam Alkitab. Ampuni setiap kesalahan, dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema perenungan kita di saat ini ialah pelayanan pendamaian, tugas kita bersama. Bapak Ibu jemaat, pendamaian merupakan doktrin yang paling penting dan menentukan dalam soteriologi. Seorang teolog Kristen, Millard J. Erickson, mengatakan doktrin pendamaian ini merupakan ajaran yang paling menentukan bagi kita. Karena di dalamnya kita berhadapan dengan titik balik dari, katakanlah, unsur objektif kepada unsur subjektif dari teologi Kristen. Di dalam doktrin ini kita menggeser fokus kita dari sifat Kristus kepada karyanya yang aktif demi kita. Di dalam doktrin ini, teologi sistematika diterapkan langsung pada kehidupan kita. Pendamaian telah memungkinkan keselamatan kita. Saudaraku, Leon Morris yang adalah seorang teolog perjanjian baru mengatakan pendamaian merupakan doktrin yang paling penting dari iman Kristen. Di sini Kevin J. Corner, seorang pakar biblika, mengakui bahwa tujuan utama kematian Kristus adalah pendamaian. Dengan istilah-istilah teologis dan alkitabiah seperti penebusan, korban pengganti, perendahan murka, penghapusan kesalahan, pengampunan, dan pembenaran merupakan bagian-bagian penting dari karya pendamaian yang dikerjakan Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, seseorang yang menjadi juru damai antara dua pihak atau lebih yang berselisih
harus mempunyai visi dan misi yang jelas tentang pendamaian. Mengetahui keberadaan masing-masing pihak yang akan diperdamaikan. Dan kecakapan khusus mendamaikan yang bermasalah. Hal ini pernah dilakoni oleh Yitzhak Rabin, Perdana Menteri kelima Israel, yang memiliki reputasi sebagai pemimpin yang jujur dengan pikiran analitis yang brilian. Perjanjian Oslo dengan Palestina dan perjanjian damai dengan Yordania merupakan inisiatifnya saat menjabat sebagai pemimpin Israel. Karena usahanya ini, ia dihadiahi Nobel Perdamaian pada tahun 1994. Ia berusaha mendamaikan Israel dengan bangsa Arab. Sehebat-hebatnya seorang juru damai, tetap ada saja yang tidak menyetujui langkah perdamaian itu. Terbukti dengan peristiwa ditembaknya Rabin setelah menghadiri suatu pertemuan damai oleh para pemimpin dunia pada waktu itu. Rabin dijuluki martir untuk pendamaian. Ada hidup sebagai tentara, Anda mati sebagai tentara pendamaian. Itu julukan kepada Rabin. Kata pemimpin Yordania, Presiden Mesir Mubarak menyebut Rabin sebagai pahlawan yang tumbang untuk pendamaian. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab saat ini menjelaskan bagaimana Tuhan Allah mendamaikan dirinya dengan manusia melalui Yesus Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran dan dosa manusia. Artinya, sekalipun manusia itu telah berdosa kepadanya, tetapi itu bukanlah halangan untuk sebuah perdamaian. Saudaraku, kata mendamaikan dalam ayat bacaan di saat ini merupakan terjemahan dari kata Yunani, kata lasso, yang berarti mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Kata mendamaikan atau kata lasso ini digunakan pada pendamaian antara manusia dengan Allah dan antara seorang wanita yang kembali kepada suaminya. Seperti yang dikatakan di Roma 5 ayat 10 dan ayat 11 dan juga pasal 11 ayat 15 dan 1 Korintus pasal 7 ayat 11. Sebagai anak, Kristus telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia dengan satu tugas khusus. Karena itu ia disebut dengan sebutan rasul atau apostol. Penulis kitab Ibrani dengan jelas mengatakan dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perdamaian yang sejati terjadi bila ada pihak yang siap berkorban demi terwujudnya perdamaian itu sendiri. Paulus sebagai rasul meyakini bahwa tugas pendamaian itu telah dipercayakan Tuhan Allah pada mereka dan pendamaian itu boleh terjadi hanya karena perkenanan Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah menghendaki manusia hidup damai dengannya dan juga sesama manusia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Yesus, cinta akan pendamaian itu hendaklah menjadi ciri khas umat percaya. Keluarga Kristen yang beriman. Sebab hanya dengan demikian akan terjadi kerukunan, kenyamanan, ketenangan, sukacita dalam keluarga dan masyarakat. Marilah bersama kita melaksanakan pelayanan pendamaian dalam situasi apapun. Demikian firman Tuhan kita di saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kasih-Mu Engkau menyelamatkan kami. Begitu juga melalui penyelamatan-Mu Engkau menghendaki kami untuk hidup mengasihi Tuhan. Melalui wujud nyata kami mengasihi sesama kami. Berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Suami, istri, orang tua, anak-anak kami, tetangga, bahkan juga jemaat dan masyarakat. Untuk itu Tuhan memberkati kehidupan kami selaku jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Di tengah-tengah tantangan hidup, pergumulan hidup, mampukan kami untuk tetap terus boleh menjaga kasih antara sesama. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami manusia. Melalui firman-Mu ini, semakin memperteguh iman kami bahwa yang utama Tuhan menciptakan manusia adalah untuk saling mengasihi. Sebab itulah yang Tuhan kerjakan bagi kami manusia, yaitu kasih. Bapa kami yang di surga, untuk itu Tuhan memberkati kami selaku jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, dalam kehidupan kami masing-masing, di tengah-tengah tantangan pergumulan, bahkan juga masalah ekonomi, masalah kehidupan yang kami hadapi. Kini kami tetap terus teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Walaupun sulit yang kami hadapi. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan tetap terus berjalan bersama dengan kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, berkati kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, bahkan semua pemirsa yang boleh menyaksikan program renungan harian keluarga di saat ini. Latar belakang kehidupan kami yang berbeda-beda. Pergumulan kami yang berbeda-beda. Tapi kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang mampu mengubah segala sesuatu. Yang mampu menguatkan kami, memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Untuk itu, kayaknya kehidupan jemaat-Mu dari kolom 1 hingga kolom 27. Diberkati Tuhan. Dalam profesi kami masing-masing. Dalam pekerjaan kami masing-masing. Tugas tanggung jawab kami. Sehingga Tuhan apa yang kami kerjakan kami lakukan. Kami boleh memetik hasil. Memetik berkat dari keringat kerja keras kami. Sehingga seluruh kebutuhan keluarga kami dapat tercukupi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan memberkati semua perangkat pelayanan yang ada. Diaken Penatua yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan dari kolom 1 hingga kolom 27. Bahkan juga Penatua Bipra. Pengurus kelompok Bipra. Unit pelayanan kategorial, motivator, KPPJ, penasehat jemaat, kostor, pegawai gereja, bahkan sampai kepada pendeta. Semua pendeta yang ada, badan pekerja majelis jemaat, diberkati Tuhan. Mampukan kami untuk tetap terus saling bekerja sama, saling menopang, saling mendukung, sehingga tercapainya kehidupan hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Program renungan harian keluarga di saat ini boleh berjalan dengan segala baik berkat kasih penyertaan Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan bagi tim multimedia Gemi Maranatha Paslatan yang ada. Diberkatilah kehidupan mereka dalam pemberian diri mereka untuk pelayanan yang ada. Tuhan beri sehat, beri kuat pelayanan, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Sehingga seluruh kebutuhan mereka
dapat terpenuhi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan dan penghidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Melalui juga program perenungan harian keluarga di saat ini, kami mendoakan buat saudara-saudara kami, anggota jemaat kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam keterbatasan, dalam keadaan sakit. Penyakit apapun yang mereka alami, sakit yang mereka rasakan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau adalah dokter yang tidak kelihatan. Mampu kiranya Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, organ-organ tubuh, makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Sehingga ada kesembuhan yang boleh mereka nikmati. Tapi lebih daripada itu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Bagi anggota jemaat yang saat ini dalam pergumulan, masalah antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, dengan tetangga, jemaat, masyarakat, Tuhan, mampukan kami untuk melewati permasalahan ini. Berikan kami hati untuk saling memaafkan, saling menopang, saling mendoakan. Untuk kehidupan keluarga Kristen yang betul-betul dapat menjadi alat kesaksian Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga menopang dalam doa buat para hamba-Mu yang telah Tuhan utus di kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga jajaran pemerintahan yang ada. Di provinsi kami, Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur. Di kota kami tercinta, Kota Tomohon, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Wali Kota, bahkan yang ada di Kelurahan Paslatan 1 dan Paslatan 2, di setiap lingkungan-lingkungan yang ada. Kepala kelurahan, kepala lingkungan, semua jajaran pemerintahan yang ada. Mampukan mereka untuk bekerja sama, untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Sehingga juga Tuhan dengan ini, sadarkan masyarakat untuk tetap terus menopang semua program pemerintahan yang ada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kehidupan dan penghidupan kami di sepanjang hari ini, kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tubuh jasmani kami, kayaknya boleh berkenan kepada Tuhan menjadi persembahan yang suci dan kudus dan berkenan kepada-Mu. Ini menjadi doa kami. Sembah syukur permohonan kami. Dan kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang sudah mendamaikan kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Pasti diberkati. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi alat kesaksiannya di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita like, komen, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan yang menyiarkan program-program pelayanan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Soli Deo Gloria.